Perkenalkan, nama saya Arimelina Nursanti, NPM 30617446009. Pendidikan Teknologi Informasi dalam mata kuliah Sistem Pakar. Apa itu sistem pakar? Apa itu backward chaining, forward chaining, dan apa perbandingan backward serta forward chaining? Ayo kita cari tahu sama-sama. Sebelum masuk penjelasan sistem pakar, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kepakaran. Kepakaran ialah suatu pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan membaca dan pengetahuan. Dan kepakaran inilah yang membantu seorang ahli untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Lalu ada sistem pakar. Sistem pakar merupakan salah satu teknik kecerdasan buatan yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti biasa yang dilakukan oleh seorang pakar. Sistem pakar dapat dikatakan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah yang biasanya diselesaikan oleh seorang pakar. Aturan-aturan di dalamnya memberitahu program bagaimana memberlakukan informasi-informasi yang tersimpan. Berdasarkan itu, program memberikan solusi-solusi atau bantuan pengambilan keputusan mengenai permasalahan tertentu, mirip dengan saran seorang pakar. Pakar yang dimaksud ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah atau memberi nasihat yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih bijak dari orang awam. Contohnya dokter, mekanik, dan psikolog, serta lain sebagainya. Penjelasan berikutnya yaitu metode backward chaining dan metode forward chaining. Yang pertama ada metode backward chaining. Metode backward chaining merupakan metode yang dilakukan untuk bidang kecerdasan buatan yang dimulai dengan tujuan atau goal oriented atau hipotesa. Backward chaining juga dapat dikatakan pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu. Contoh backward chaining, sistem pakar dokter hewan, kasus pasien konsultasi terapi atau obat yang cocok untuk kucing peliharaannya yang terkena penyakit hepatozoonosis. Pada rule simplification, kaidah untuk terapi atau obat penyakit hepatozoonosis, if malas bergerak, karena lemah badan, and demam suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius, at Pucat dan 0708091010. Jadi kesimpulannya, kucing tersebut diberi obat Trimeto, Pimetami, Clindamycin, dan Dextroquinate. Lalu yang kedua ada metode forward chaining. Metode forward chaining merupakan sebuah metode yang dapat digambarkan secara logis sebagai aplikasi berulang dari modus ponens. Forward chaining dimulai dengan data driven, artinya semua data dan aturan akan ditelusuri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Forward chaining juga dapat dikatakan sebagai pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Contoh forward chaining, sistem pakar dokter hewan, kasus pasien ingin berkonsultasi apakah kucingnya terkena penyakit koksidosis. Fakta yang ada, kucing mengalami gejala malas bergerak, anemik, diare. Apakah tepat kucing peliharaannya terkena penyakit koksidosis? Rule simplification. A. Kaidah produksi penyakit koksidosis if malas bergerak karena lemah badan, and anemic and diare, dan penyakit koksidosis. Kesimpulannya, kucing tersebut terkena penyakit koksidosis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara kedua metode tersebut ialah terletak dari cara dalam menyelesaikan masalah.
yaitu forward chaining merupakan metode pencarian masalah yang memulai prosesnya dari sekumpulan data atau fakta-fakta tersebut didapatkan kesimpulan yang dijadikan solusi dari sebuah permasalahan. Sedangkan pada metode backward chaining merupakan metode pencarian yang dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sekian pembelajaran dari saya mengenai sistem PAKAR, metode backward chaining, dan metode forward chaining. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua.